Akhirnya nanti bakal ngobrol-ngobrol sama director pemenang 5 penghargaan ya filmnya. Di JAV. Di Kalau JAV. itu JAV. Tahun 2024. Ya. Dia tipe aktor yang sangat bertanggung jawab karena di sini dia harus berkuda. Terus dia juga harus bawa pickup yang manual. Perjalanan Sumba kan banyak tebing-tebing juga gitu. Aduh, gua kayaknya sih itu tuh yang main di Forrest Gump. Si Anies Baswedan. Bukan, kenapa Anies Baswedan? Kenapa Anies Baswedan? Oke. Yang kemarin soundtracknya Sore yang Baraswara. Tapi kata gue tuh bukan original soundtrack sebenarnya. walaupun lagu ini Iya, harusnya Jumbo sih. Kenapa dirimu bilang bukan original? Karena lagu itu udah ada, Ya. udah diproduksi dulu, ya kan? Oh, jadi nggak boleh. Bukan nggak boleh. Ini kan ke framing Jadi nih, nggak boleh. framing. Biar statementnya dari gua. Dia cuman biasanya gue yang servis kan. Nongkrong with the greatest of all time with your favorite director Robby Ertanto, everybody. Mantap. Jadi yang biasanya gua sama Reza Nangin kali ini bersama director muda, calon pemenang Oscar, Terlalu bohong. Ais Ertanto. Aduh. Semoga nular. Amin. Gimana nih? Gua yang baru pertama kali duduk di antara dua director. Gua host cadangan ini. Di calling kalau Reza Nangin nggak bisa anjir. Tapi oke lah, Oke sesama director harusnya lebih nyambung. Amin. Kalau gua kan dakwah gua. Waduh. Gua dakwah. Antum Ustaz antum. Menyampaikan kebenaran aja Iya, gua. Iya. Jadi gimana? Gimana apanya? Jangan ngasih beban. Gimana perasaan lo bisa duduk langsung bareng? Akhirnya nanti bakal ngobrol-ngobrol sama director pemenang 5 penghargaan ya filmnya. Di JAV. Di Kalau JAV. itu JAV. Tahun lalu ya? 2024. Iya benar. Gila. Respect, Gila. bro, Respect. Iya benar. Respect. Gimana sih cara bikin film bisa menang terus-terusan gitu, Mas? Gimana sih, Mas? Gimana Apa sih? nggak ada rumusnya ya? Maksudnya Enggak, yang di kepala kalian tuh apa nih isinya tuh kok bisa jago gitu hidup. dari awal waktu kita mau bikin film Yohana, itu syutingnya kalau nggak salah tahun 2022 malah. 22. Kayak 2022. Kita nggak ada kepikiran apa-apa, kita cuma pengen bikin film aja gitu. Karena sebelumnya pernah ke Sumba dan melihat situasi di Sumba. Nah, dari situ timbul ide dan someday harus syuting nih di Sumba gitu. Terus merangkai ceritanya dan lain-lain sampai akhirnya memutuskan untuk syuting gitu. Kita coba approach Mbak Laura Basuki. Waktu itu Mbak Laura baru pulang dari Berlin menang Best Actress di filmnya. Terus kita approach, kirim skrip, terus ternyata dia oke gitu. Terus akhirnya berjalan tanpa ekspektasi. Nggak ada ekspektasi untuk biar bisa masuk festival atau biar bisa menang award. Nggak pernah sih terlintas kayak gitu. Yang penting nomor 1 bikin film bagus aja. Cara ngomongnya enak banget ya. Gila ya. Beda ya. Direktur papan atas tuh gini ya. Tenang gitu, tenang, santai aja. Tertata ya. Enggak pernah gila. Coba tanya gua. Coba tanya gua. Coba anggap aja gua jawab ke dia gitu. Coba. Latihan dulu, Bro. Gua sehari-hari udah nangis. Lihat gini kayak waduh, gua bilang, ini direktur tuh gini harusnya. Beda. Gimana? Tanya. Kok gimana sih cara bikin film yang menang kompetisi itu gimana sih caranya? Gua itu 2000. Langsung udah grogi, gak kuat. Bahkan AD aja belum itu. Iya benar. AD kan harus rancang. Masih sebatas runner. Gokil. Tapi yang nulis film ini lu juga? Iya. Nulis, produksi, sama directing. Terlihat banyak uangnya di sana ya. Antara banyak atau sedikit. Biar nggak bayar orang lagi. Tapi boleh dong Mas ceritain ke penonton nih si film Yohana ini kurang lebih itu tentang apa sih? Yohana itu simple banget ceritanya tentang seorang biarawati yang mencoba survive sama keimanannya dia sendiri. Terus ada kalau ngelihat trailernya tuh ada bicara bahwa doa saja tidak cukup gitu. Jadi untuk kita ada di titik keimanan yang kuat gitu, kita juga harus punya hubungan sama masyarakat dan ketemu langsung. Terus bermanfaat buat orang banyak gitu. Oke. Tapi kan ini film pertama Laura Basuki jadi biarawati aja sih kebayang ya, maksudnya look-nya bakal kayak gimana tuh kebayang. Kedua,
Ini kan tadi film tentang biarawati, berarti tapi nggak spesifik tentang satu agama tertentu, kan filmnya atau gimana? Enggak spesifik, tapi kita cuma ngomongin tentang realitas sosial, bagaimana kayaknya setiap agama mengajarkan hal yang baik juga gitu, bahwa kita tidak hanya berdoa, tapi kita harus punya hubungan ke masyarakat juga gitu, saling bermanfaat, bersedekah, membantu sesama kayak gitu kan di dalam hidup. Anjir, rukun Islam ya teman. Mikir. Iya, karena ada juga sama semua agama tuh ngajarin kebaikan. Ntar yang edit gua aman. Gue mau ngerespon takut ya. Ya. Tapi kalau misalnya dari proses kreatifnya gitu, berarti lu udah ngebayangin bahwa lokasi yang tersedia, landscape ini, jadi lu menulis tuh menyesuaikan itu. Iya betul, karena kan sebelumnya ada beberapa kali bikin iklan di Sumba. Terus dari situ ngelihat pasarnya, ngelihat kehidupan anak-anaknya, terus pemandangannya. Nah dari situ timbul ide. Dan sampai sekarang tuh nggak pernah kepikiran bahwa kemarin setelah bikin Ave Mariam di 2018, terus tiba-tiba kita bikin lagi film Yohana gitu. Gue tuh mau tahu deh mas, kan film ini tuh menang 5 penghargaan ya, bisa dibilang gitu. Untuk nulis film sebagus ini, artinya kan film ini bagus banget gitu. Nulis skrip untuk film sebagus ini tuh butuh waktu berapa lama sih mas? Skripnya kalau nggak salah Yohana tuh 2 tahun. Ya. Anjing, prosesnya juga. Jadi kita benar-benar cari sesuatu, terus ada skrip konsultan juga untuk mereka baca, karena kalau director yang nulis kan author banget ya, kita butuh sisi lain untuk kasih input terhadap cerita gitu. Tapi 2 tahun itu bolak-balik ke Sumba nggak? Maksudnya riset gitu kan? Bolak-balik ke Sumba. Apalagi sebenarnya sering banget bolak-balik Sumba karena semua talent kecuali Laura Basuki sama Yayang Senur semuanya adalah asli orang sana. Dan talent kita anak kecil semua kan. Waktu itu dibantu sama almarhum Yayu Unru untuk melatih anak-anak ini untuk jadi dia nggak ragu di depan kamera, terus secara acting dan lain-lain gitu. Memahami budaya sana buat dimasukin ke film tuh butuh semacam discuss sama orang-orang sana gitu. Ya udah pasti. Kita juga ada konsulan sama pastor di sana gitu. Terus juga sama warga sana sangat terlibat, sangat membantu banget karena kita bekerja dengan extras yang cukup banyak. Mungkin kalau di credit title hampir kali 1000-an. Karena ada pacuan kuda dan lain-lain gitu-gitu. Menarik. Sangat dibantu sama pemerintah kota juga. Berapa hari syuting mas? Shooting days-nya cuma 10 hari. Wow, cepet. Dan itu cuma di Sumba ya? Ya full di Sumba. Kita rata-rata selesai di jam 6 karena lewat dari jam 6 ada sebagian titik malah belum ada listrik kan. Ya? Jadi tapi 10 hari sih gila sih. Yang sebelumnya kita mengandalkan available light juga matahari, soalnya Sumba begitu indah kan, indah banget. Tapi lu beneran, lu happy nggak sama film yang? Happy banget karena kalau dilihat bukan karena hanya pencapaiannya dihargain sama internasional, tapi lebih ke memberikan warna kepada sinema Indonesia gitu. Bahwa kita ngomongin Pancasila, bahwa Indonesia punya beragam agama kan, dan tugasnya kita sebagai pencipta karya untuk bikin itu beragam gitu di Indonesia gitu, bahwa memperlihatkan ke orang asing juga bahwa kita ada loh budaya ini, kita ada agama ini, ada segala macam gitu. Jadi berwarna aja sama sinema Indonesia. Kalau ditanya banyak orang kan, pasti nggak ada penontonnya apa segala macam. Tapi buat kita ngomongin bahwa tentang kemanusiaan, pemikiran baru, terus wilayah timur gitu. Jadi semenarik itu menurut setelah terselesaikan ya semenarik itu filmnya gitu. Kalau secara perspektif personal lo nih mas, gimana sih menanggapi dikotomi itu tadi yang ngerespon lo apakah ada film festival dan film komersil, which is mungkin kalau gue nggak tahu ya pak label ini bener apa enggak ya.
Misalnya kalau kita mengacu sama Yohana yang sekarang berarti kan lebih ke film festival gitu kan. Itu gimana sih prosesnya? Maksudnya dikotomi itu mempengaruhi nggak pada saat lu proses nulisnya? Ya, kalau untuk proses penulisan dan lain-lain nggak berpengaruh ya, karena kita sebagai filmmaker ya udah pasti punya tanggung jawab yang kita mau pengen bikin film bagus gitu. Bukan pas nulis kita udah berpikir ini bikin film festival apa segala macam gitu, karena itu akan ketika ekspektasinya nggak sampai ke situ akan bikin kita jadi sakit hati atau sedih atau apa gitu. Dan kita sebagai seniman murni ya berkarya aja, kita bikin yang terbaik aja, nanti posisinya apakah diterima di festival atau gimana itu hasil akhir kan. Nah, dan buat aku juga ngerasa sebenarnya nggak ada label oh ini film festival, film komersial ya. Semuanya berjalan dengan sendirinya dan kita mencoba untuk tayang di bioskop seperti sekarang dan kita nanti lihat hasil penontonnya seperti apa gitu. Apakah ini bisa diterima atau enggak, itu kan semuanya nggak ada rumusnya ya. Gitu. Iya, benar-benar. Waduh, tapi sih ngedengar tadi ini syuting di Sumba, Laura Basuki juga ada di sana gitu, yang kita tahu aktingnya juga bagus. Tanggal 9 ya? Iya, tanggal 9 April di bioskop. Gue tertarik sih. Kayaknya kita harus nonton Yohana. Fix semuanya. Tapi si Laura Basuki waktu tergabung ini berarti abis setelah itu ya, Before Now and Then ya? Iya, betul. Oh, abis menang itu iya, ya? betul. Oke. Tapi pada dasarnya kayaknya gue ngeliatnya Laura Basuki semua peran kayak nggak ada yang gagal. Gagal ya, benar. Nggak ada yang gagal, Setuju. Dan dia tipe Dia bagus banget ngedeliver setiap perannya. Iya. Gue setuju. dia tipe aktor yang sangat bertanggung jawab karena di sini dia harus berkuda. Terus dia juga harus bawa pickup yang manual. Perjalanan Sumba kan banyak tebing-tebing juga gitu. Jadi menarik banget. Terus dia juga harus main gitar. Dan semua dilakukan dengan profesional. Dia ikutin workshopnya, ikutin flow-nya. Terus harus berinteraksi dengan orang-orang yang belum pernah acting. Tapi dia bisa membawa orang-orang itu ke karakternya dengan tepat sih. Harusnya waktu berkuda belajar apa? Enggak lah. Jangan. Ya ini dikat. Nanti Laura Basuki jadi buzzer. Gue mau nanya pertanyaan GOAT nih, Mas. Ya. GOAT movie you wish has a sequel. Jakarta versi pribadi. Jakarta versi pribadi. Sama aku sendiri. Kenapa? Gue setuju sih. Hah? Gue setuju. Ya, Sebagai penonton Jakarta versi pribadi. Karena permasalahan di Jakarta nggak selesai-selesai gitu. Terlalu banyak banget hal yang bisa kita visualkan dan kritisi gitu sebagai warga Jakarta khususnya. Layer ininya banyak ya, layer problemnya ya gitu-gitu. Oke. Iya, 8 sequence pun nggak nyelesain masalah Jakarta memang. Gue setuju. 8 kali 6 juga belum tentu, Bro. Bener film juga. tuh padahal. Bener juga. Bener. Jakarta versi pribadi. Gue setuju sih. Tapi ya udah ada, Mas, kepikiran? Udah ada Maksudnya kepikiran. bakal Udah. produksi kapan-kapan udah tahu? Insya Allah segera ya. Segera. Oke. Oke. Lu, Luis? Gue apa ya? The Lobster. Larry. Kenapa? Bukan. Lobster. The Lobster itu filmnya Yorgos Lanthimos. Tapi gue pengen banget kalau The Lobster itu ada sequelnya karena film-film Yorgos kan absurd ya. Makanya filmnya dia jarang banget diterima gitu, dan menurut gue The Lobster yang paling mudah diikuti dari sekian banyak filmnya nih. Gue The Lobster yang kayak masuk dah gitu di kepala gue gitu. Nah, Sisanya kalau film pilihanmu The Lobster, kira-kira film pertamamu apa? film pertama. Oh, yang Ya, nonton. enggak, film pertama yang mau kamu bikin di film panjang pertama. Oh. Kan ini kan udah oke tuh Oh, iya. pilihan filmnya The Lobster. Nah, berarti sebagai director, next-nya film tentang apa? Film pertama ya? Kayak filmnya komedi. Gue pasti kalau bikin film, filmnya romcom aja mas, yang gampang-gampang aja mas. Yang penting di calling aja ya, yang penting di calling. Iya. Gak tau, kan lebih kayak Nick. Film komedi dengan shot The Lobster. Wow. Gimana diterimanya? Agak- Tapi kalau sebagai director kayaknya gue sih main aman. Komedi. Kayaknya main aman dulu. Romantic komedi, ketawa-tawa aja gitu. Romcom, Kalau sebagai ya. penikmat, mungkin ya. Kapan agak- terlaksananya? Kita nunggu bos ini kapan ada yang invest ya? Iya benar. Kalau Mas Robi kenal investor boleh. Boleh. Boleh Mas. Kalau kenal investor ke Atau kita. PH-nya Mas Robi mau invest ya? Iya boleh. Percaya dengan kami boleh. Karena ada produksi, ada marketing. Iya. Udah cocok udah. Judulnya Punchline.
berarti. Punchline. Ya. Dharma Wangsa. Punchline Dharma Wangsa. Punchline Dharma Wangsa. Alamat. Romcom bisa tuh romcom ya, romcom. Ya kan? Tapi kalau gua boleh pengen ada sequel tuh Parasite. Oke. Parasite Pengen bagus. gua. Tahu bapaknya tuh akhirnya keluar dari si Ruangan itu. Ruangan itu apa Oke. enggak tuh? Walau udah pakai coding-coding gitu tuh. Oke. Tapi Parasite udah bagus banget ya. Kalau misalnya jadi sequel, takutnya dia Gang akan zong jadi gitu ya? sebesar yang pertama tuh ya. Tapi walaupun dengan sutradara yang sama, penulis yang sama, menurut kalian juga ada ya pasti. Ada ya. kemungkinan. Ada. Soalnya jarang sih sequel yang lebih bagus dari film pertama ya. Ada tapi jarang gitu kayak. 22 Jump Street. Nah, gua lebih bagus. Ya satu. Walaupun receh ya popcorn movie Iya, ya. iya, iya. 22 Jump Street. Kayaknya rata-rata ya. Gue belum pernah enggak sih kalau ada sequel yang lebih, kecuali sequelnya memang disiapkan. Memang udah oke ini akan jadi trilogi gitu misalnya gitu. Mungkin bisa bagus ya, tapi kalau yang tiba-tiba ini meledak terus dibikin sequel kayaknya jarang gitu. Mungkin ada tapi jarang. Jakarta versus Everybody mungkin. Amin. Ya oke. Langsung waktu itu sempat tayang di bioskop sih? Enggak, karena kita ada pandemik udah Oh, premier 2020 segala ya macam, rilisnya. terus Iya. tiba-tiba lock. Berarti Lockdown. yang kedua nih, 2 juta penonton. Amin. Marketingnya Punchline Entertainment. Amin. Oh, ini ada marketing juga ya? Ada. perusahaan Emang kita marketing. saingan sama Korko. Enggak. Ya kita megang digitalnya gitu ya. Iya. Iya. Walaupun dia aja. Pokoknya yang penting ada kerjaan aja lah, Bang. Iya, kita mah. Kita mah gampang, kita mah gampang. Idealis kita mah dibeli, kalah Iya, mah juga ada- kita. Ada kesibukan aja. Nggak punya otak sebrilian Mas juga. Halo. Nah, ini nih referensi-referensi film Iya, Pan sama iya. popcorn aja, Mas. Iya, bener. Biasa tuh ada Gue jelas. juga tadi di lobster googling aja. Yang paling susah, yang jarang orang sebut Iya. ya. Biar disangka, wah edgy banget nih bro, edgy. Iya, Di kelas director banget. Yoi. Oke, next. Next. God Drakor. Nonton Drakor nggak? Nonton waktu bikin apa ya judulnya? Skandal. Bukan, ada sekuteng, sekelompok cowok ganteng, sekelompok koas ganteng ya. Kelompok koas Oh, lu ganteng. bikin Di series Prime itu? Video. Oh, ya. oke, Bang. Ya. Karena itu mengacu sama series jadi nonton Drakor. Drakor, Oke. ya. Cuman dulu sering banget deh, bagus-bagus juga kan drakor-drakor, cuman judul-judulnya lupa. Oke. Lu nonton nggak? Kenapa? Dikit, tapi yang gue suka Itaewon Class. Oh, Kita itu gue juga bagus suka, banget. gue juga suka Itaewon Class Class. gua suka gua. Iya, Ada dua cewek memperebutkan satu cowok tuh kayak gitu. Yang itu kan yang akhirnya bikin usaha dari semacam warung gitu Iya, kan. benar. Iya. Gitu. Kalau gua The Glory yang bullying. Oh. Ini ceweknya siapa tuh terkenal banget deh. Gue lupa tapi bagus banget tuh. Apa tentang bullying. Series juga dong. Series. Drakor kan. Terus sering dibullying juga dulu. Kayaknya iya Korban. Mungkin film pertama gue, film kedua. Film pertama tadi Dharma Wangsa, Punchline Dharma Wangsa. Film kedua tentang bullying. Sekali. Ntar nih, sampai episode kelar dari 5 ide gue. Tapi kalau gue jadi director udah pasti gue action duluan. Langsung Action. gua. Film action. Gua langsung budget mahal pokoknya gua. Budget mahal. Film action yang paling disuka dari Indonesia apa? Harus Indonesia. Aduh kalau Indonesia, kok ada aduh tadi? Kok ada aduh tadi? The Raid, Mas. The Raid kalau hitungannya produksi Indonesia, The Raid, benar. Bahkan The Raid 2 juga nggak lebih bagus dari The Raid pertama bagi gua. Kalau gue nomor 1 Dread 2, nomor 2 Night Come For Us. Oh. Dread nomor 3 baru Dread 1. Kalau gitu gua Big Four deh. Ada komedinya. Iya, bener. Ada komedinya. Iya, bener. Ada Tapi komedinya. Timo, kalau lu? Action, ya The Raid sih bagus. The Raid ya. The Raid Kayaknya 1, sampai 2 sekarang suka. masih jadi benchmark. Ya. Dan gue lihat itu filmnya Joe Taslim terbaru tuh sama The Furious ya. Gokil ya. Iya. Trailernya aja gokil ya. Gokil. Itu tuh luar biasa. Makanya kalau misalnya di sini emang susah juga sih 13 bom gimana? 13 bom action. Gue belum nonton tapi. 13 belum nonton gue. Belum nonton. 13 bom. Bagus ya? Bagus. Oke. Ntar gue tanya Mas Angga. Cih. Telepon, Angga Malik. telepon. Jangan Angga Dwi Mas Atau gue kenal saya. Udah, next. Next. God aktor yang harus dapat Oscar. Tapi sampai sekarang Tapi belum. sekarang belum dapat. Menurut lu, Mas? Gue duluan biar gue nggak jawab. Jim Carrey. Ya biar aman. Iya, tapi dia menang Golden Globe. Oh, iya. 2 kali dia, tapi ya dia enggak. Tapi bukan Oscar. Bukan Oscar. Gua Timothy yang baru.
Timothy Ronald kan? Bukan. Oh, bukan. Timothy Ronald dapat Oscar. Dulu Tapi kan belum, Timothy dulu Ronald belum Leonardo, tapi sekarang udah dapat. Dapat. Tapi Tom lawannya Hardy, juga Tom mereka- Hardy juga belum dapat ya, Tom iya, Hardy. Tom Hardy. Tom Hardy. Tom Cruise juga belum. Tom Cruise. Walaupun nggak ada filmnya yang segimana-gimana banget ya. Tapi Kayak Tom Hardy bener sih. Iya, Tom Hardy bagus. Padahal dia hampir setiap penampilannya bagus kan. Film yang paling lu suka dari Tom Hardy? Dia main Warrior. apa? Oh, Warrior. Warrior paling gue suka. Aduh, gua kayaknya sih itu tuh yang main di Forrest Gump. Si Anies Baswedan. Bukan, kenapa Anies Baswedan? Kenapa Anies Baswedan? Kok Kan mirip Anies Baswedan. kenapa banyak spill politik Nggak tahu nih, terlalu Curiga deh. politik nih maksudnya. Curiga deh. Jangan buzzer Iya, pemerintah. bahasa pemerintah udah pasti Enggak, tapi dia. mirip itu gue. Apa siapa yang main Forrest Gump? Iya, itu yang gua lupa. Iya, tapi mirip Anies Baswedan, coy. Nggak Coba lu mirip tempelin. lah, nggak Mirip Anies Baswedan. Nggak ada ininya, karangnya di sini. Siapa sih namanya? Gue lupa lagi, kosong gini Pak. Tom Hanks. Tom Hanks, iya. Mirip Anies Baswedan pas dia main Captain Philip tuh. Ingat banget gua. Oh iya, yang Mirip dia Anies jadi Baswedan. ini Ntar ya. lu tempelin dah. Ntar editor ya, Iya, gitu tolong, ya. tolong. Kita Tolong. lihat. Support. Support. Main sih banyak. Aduh, Leonardo sih banyak juga. Harusnya Leonardo itu menang Oscar bagi gua di film dia Titanic atau Wolf of Wall Street. Ya. Kayaknya tapi dia rata sih. Maksudnya dari zaman-zaman Catch Me If You Can aja udah bagus Itu gitu. bagus banget, serius. Tapi dia hampir konsisten ya. Maksudnya semua film dia selalu masuk nominasi. Iya. Itu yang dia punya bipolar filmnya. Yang ternyata istri hayalan. Ya, gue belum nonton ya kalau itu. Shutter Island enggak sih? Oh, Shutter Island 2010. Ya. Yang dia ternyata ngebunuh kan. Iya. Yang anaknya diceburin ke kolam apa ke rawa gitu kalau nggak Dia salah. setiap mainin adegan-adegan yang penuh emosi, intention gitu tuh kayak aktor Indonesia yang menurut lu jago banget mainin drama. Di luar Reza Radian Di luar ya. Reza. Setuju, di luar Reza Radian. Kayak itu mah udah nggak usah Ya udah, dimasukin. dia mah jago ngapain aja Ya dia. udah. Siapa ya? Mas siapa Mas? Siapa dirimu dulu ya? Oki Rengga. Wes adegan dia di kuburan nangis sih menurut gua Oki Rengga. Udah aktor dong hitungannya sekarang. Oki Rengga, jujur gua Oki Rengga. Gue Dwi Sasono loh. Dwi Sasono. Nggak tahu kenapa ya bagus banget men. Dwi Sasono ya. Apalagi di yang filmnya Regas tuh. Apa? Oh, yang Budi. Iya Budi Pekerti, Budi Budi Pekerti. ya. Itu bagus banget sih itu Dwi Sasono. Menurut lo, Mas? Bagus tuh bisa Enggak, maksudnya yang the best gitu. Atau yang udah pernah kerja bareng. Reval Hadi. Reval Hadi. Kan kemarin kita baru syuting sama dia. Oh. Jadi Reval Hadi. God kayak gini ya. God Celebrity Crush. Pertama banget. Gua Natalie Portman. Aduh, iya itu. Itu- Seumuran lu sih Natalie Portman sih pasti. Gituan ya. Sih udah pasti. Gituan ya. Lu kalau jawab ya yang Cenur juga masih aman. Aduh. yang Belinda sih ya. Iya. Tuan nih Natalie Portman ya, gue baru ngeh lagi anjir. Tua. Selera. Abis gue ngeliat dia, gue Iya. ngeliat di Black Swan tuh cantik banget tuh manusia. Gila. Gua mah udah pasti banyak orang yang setuju. Megan Fox di Transformers. Oh, Ya. satu ya. Itu jatuhnya lebih ke bengong jorok sih. Bengong jorok aja. Weh, mundur aja nih Megan Fox aja. Apa ini robot-robot tuh? Kalau apa mas? Jennifer Lawrence di Die My Love ya, Die My Love ya. Iya bagus banget sih itu. Die My Love. Tapi gue mau tahu dah. Kan ada tuh film di Netflix tuh yang dia nanti nge-pause terus kita minta ada option untuk lanjut cerita yang mana. Itu Itu gimana cara bikin film-film gitu? Itu apa? Bender apa? Series itu makan. Apa sih mas series? Kok baru tahu aku ada gituan? Ada series. Ada Mas, canggih Binder juga. Snatch. Binder Snatch ya kalau nggak salah. Nggak tahu gua. Binder Snatch ya? Iya. Pokoknya itu Black Mirror Black episode Mirror, terakhir, bener. itu episode Bener. terakhir. Kita bisa pilih alur ceritanya gitu. Dia berarti produksi dua file berarti. Oh, harusnya. tapi pilihannya udah ada di situ. Iya, udah. iya. Maunya apa-apa gitu. mau ending kayak gimana? Jadi tetap dia pagerin. Iya benar. Dia tuh pagerin. Tapi kalau ada PH yang bikin Yohana gitu, kalian merekomendasikan ke yang lain juga nggak? Pasti. Ketika tuntutannya pengen ada tema yang beragam di sinema gitu. Pastilah kalau misalnya ya terutama gue ya, saya kalau gue pribadi
terlepas dari suka atau enggak filmnya, kalau ada sesuatu yang baru menurut gue sih, ya kayak contohnya yang lagi rame nih Pelangi di Mars, dihujat dimanapun, menurut gue sih ya biarin aja, tapi maksud gue biar ada pelajaran bahwa ya dong bikin sesuatu yang beda dong gitu, maksudnya biar nggak sama semua gitu, terlepas dari apa itu bagus atau jelek ya gitu. Si Yohana ini kan tadi kita udah bahas soal apa sumbanya, ada pacuan kudanya, main gitarnya gitu. So ini udah dipastikan film pun berbeda dari banyak genre-genre film lain ya. Berbedanya mungkin kita melihat bahwa ini adalah drama sosial, terus bekerja dengan aktor baru semua. Hampir 90% pemainnya adalah newcomer. Terus kisahnya dari timur, terus apalagi yang bikin ini sesuatu yang berbeda juga, kita ngomongin bahwa doa aja nggak cukup dalam kehidupan, kita harus berinteraksi dengan banyak orang, bersosialisasi, berbuat baik gitu. Mungkin paparan di sini bukan menggurui tapi melihat lebih dekat bagaimana hubungan antar manusia aja. Gitu. Open LinkedIn guys itu. Tapi kalau bisa Mas disebut ini misalnya ya Hollywood lah atau referensi atau Indonesia juga boleh. Yohana ini tuh kayak nonton film ini campur ini tuh ada nggak Mas gambaran? Nggak kepikiran ya apa ya. Tapi kalau film Biarawati di kepala gue tuh Ida, Mas. Aduh bagus banget Iya. Ida ya. Ida aja gitu kayak udah. Kalau ngomongin Ida Ada tuh film. ada koneksinya kayak ngeinget Ave Mariam gitu. Tapi kalau Yohana nggak ada bayangan ya gitu. Karena kalau Yohana tuh murni kita ngeliat waktu kerja di Sumba, melihat situasi dan menulis dan lain-lain gitu. Jadi nggak ada referensi oh ini arahnya film kesini gitu. Jadi waktu lu nulis emang nggak ada referensi khusus gitu ya? Ya. Gitu. Mas pas lu nih Mas di kan filmnya udah jadi, lu udah lihat secara keseluruhan filmnya. Lu tahu lu happy sama film ini dan objektif lu pun bilang film ini bagus gitu. Terus pas lu bawa ini ke apa namanya kompetisi dong festival gitu dan lu menang dan lu kan ngeliat dulu tuh film-film yang lain kayak gimana how it feels Mas kayak atau lu udah pasti gue Enggak lah. Festival itu kan istilahnya festival berkompetisi kan bonus-bonus kehidupan kan. Jadi ketika masuk aja udah bersyukur banget gitu. Terus ketika award yang nggak disangka karena waktu JAF aja udah balik ke Jakarta gitu. Terus tiba-tiba ditelepon untuk harus datang lagi. Jadi ya cuma datang lagi aja, nggak ada ekspektasi apapun gitu. Pas di luar nih dapat penghargaan festival. yang di luar negeri Ya luar negeri. Naik Rotterdam ya podium. Mas ya? Iya, kita big screen kompetisi di Rotterdam. Naik podium speech gitu nggak? Kalau itu kompetisi aja yang satu yang menang Laura di Asian Pacific Film Festival ya? bukan Asian Cinema atau apa gitu Oh, ya. iya. Laura sebagai best actress gitu. Kalau pada dasarnya kalau misalnya gue nggak tahu nih belum pernah ikut festival di luar. Kalau misalnya ketika film lu di let's say menang salah satu festival film di luar, biasanya sih keuntungannya apa sih buat si filmmaker? Segala sesuatu semua yang berbentuknya seni berarti kita diapresiasi ya itu keuntungan yang sangat-sangat ini ya berkah gitu. Kita nggak ngelihat dari sisi yang berarti dapat uang atau dapat apa gitu. Tapi Di uang luar dapat nggak, Mas, ya? diapresiasi. Nggak ada dapat piala aja. Ada yang dapat ada yang enggak kan Ada ya? yang dapat ada yang enggak. Iya gitu setahu gue ada yang dapat. Tapi ya itu tadi Ketika networking sih. networking, networking sih diapresiasi itu senang banget. Dan dilihat dunia juga kan. Karena bikin film kan susah ya. Bikin Betul. film tuh bukan hal yang mudah gitu. Betul. Butuh energi, butuh biaya yang tinggi banget. Makanya Biaya butuh banyak bengongnya, banyak stresnya. totalnya gitu. Makanya ini aja setiap kalau Yohana tuh diputar dimanapun, terus diminta speech tuh kadang-kadang kayak, aduh bisa enggak kalau karena pasti jatuhnya jadi kayak nangis, terharu apa gitu-gitu karena prosesnya yang sangat panjang, terus struggle-nya gitu, berdarah-darahnya gitu. Apalagi kalau misalnya nyari funding sendiri tuh. Ya. Wah tuh. Oh, Gila lu sih. ya kayaknya lu bagus ya Mas ya. Kayak dia banget gitu kayak Karena Gua kita sih- baru gua sih- menyelesaikan satu film
biopic Rose Pandanwangi dan itu berdarah-darah banget untuk ngerjain satu film itu. Terus kemarin day one terakhir kita syuting itu di Prancis, tiba-tiba ada perang kan, terus semua tiket harus berubah karena Qatar dan Emirat nggak bisa dipakai. Jadi kayak shit, kita jadi harus beli baru semuanya. Gitu. Budgetnya udah sih gitu ya. Ini gara-gara lo Donald Trump. Kelakuan lo nih. Donald Trump gak kayak beres, bro. Babi. Tapi nyusahin film orang. itu candu gitu. Jadi walaupun kita tahu resikonya, Betul. tahu perjuangannya yang nggak mudah, tapi kayak pengen bikin lagi gitu. Even tahu rasa gagal tuh nggak Iya. enak sama sekali ya, tapi candu bikin. Tapi emang energi Dan film itu selera ya, jadi Betul. nggak ada sebenarnya film jelek. Gak ada nih. Semua film Kalau tuh kita lihat dia biasa. nih, ada yang bilang ganteng, selera. Selera. Banyak yang jelek. Banyak yang jelek. Tapi ada yang bilang ganteng. Iya. Itu masalah selera. Iya. Pasar-pasarnya aja udah Iya. ketemu. Gitu. Dia kan cuman bukan selera masyarakat umum aja. Iya. Ada yang suka, ada yang suka. Ditaruh di mana? Ditaruh di Ghana, bisa jadi. Itu manis. Manis dia. Dia manis dia. Manis dia. Ngomong-ngomong soal selera, gokil. Bridging. Host bro, host dulu. Bridging. Buat lu, selera lu ya, film Martin Scorsese yang got apa? Taxi Driver. Taxi Driver. Oke. Sejarah ada di dalam film gua ya kan, jadi gua kayak harus mengakui itu bahwa gua suka ya kan. Harusnya gue tunggu dulu sebenarnya. Habis itu gua dulu kalau gitu. Gua dulu kalau gitu. Kalau lu kan nonton film banyak. Gua nih, yang gua yakin semua orang juga setuju. Banyak yang setuju. Oke. Wolf of Wall Street. Oke. Siapa yang nggak suka film itu? Coba. Iya bagus. Siapa yang nggak suka ngeliat Margot Robbie di sana? Gue tutup mata sih Margot Robbie pas lagi di situ. Tapi itu film yang bikin Margot Robbie akhirnya diperbincangkan di dunia perfilman lah, menurut gue ya pada akhirnya. Terus juga Leonardo sih. Iya harusnya di situ Oscar sih sebenarnya. Gue bilang dia harusnya di situ Oscarnya. Bukan di Revenant ya? Kayaknya selek sama juri. Iya, ya. Revenant bagus Hampir juga. semuanya dia filmnya bagus. Harusnya Oscar ya. Oke, gue nggak tanya nih. Oh iya, lu, skip lu, aja, lu. skip aja, Lu, skip aja. Kuci-kuci tahe Oh, bukan. Bukan, Masuk. bukan. Durandal. Jangan remehin selera gue bro. Raging Bull, anjay. Tahun 80. Tahun- Gokil. 80 kan nih? Nggak tahu. Iya, apa. Raging Bull tahun 80, seinget gue. Robert De Niro sama Scorsese. Scorsese. Oke. Yang mana Parasite pas mereka dapat piala kan bagus banget ini ya. space-nya nggak- Iya, Pak, bahwa Scorsese salah satu inspirasi dia Robert ketika De masih Niro-nya kuliah. menang ya. Menang deh kalau nggak salah di situ ya. Tahun 80 apa 82 gitu gue lupa. Itu bagus juga di situ. Apa tadi judulnya? Raging Bull. Anjir. Oh itu udah arsip negara guys. Udah arsip negara tuh. Arsip negara. Udah 80-an. Jadi itu film lama semua tuh. Iya. Dia punya banyak. Filmnya bagus-bagus, ditunggu film Wow, pertamanya. justru itu nonton film bagus-bagus Karena bikin film jelek sih. Lu harusnya yang kayak punya filosofi yang gak Parasite gitu, gambarnya ini nanti tuh harusnya kayak gitu. Oke, di cerita 3 tentang Kevin. Bahwa ganteng tuh selera. Ganteng selera. Film jelek gua tiga. mutlak tapi. Jelek mutlak. Iya, ganteng selera, jelek mutlak. GOAT soundtrack original soundtrack film. Whitney Houston, Bodyguard. Tahun 92 kalau nggak salah. Dia mah 90-an mulu. Iya, gimana ya? Yang sini-sini. Oke, ya. Yang kemarin menang Oscar tuh si Eja bagus. Yayang. Eja nggak sih? Eja nggak sih? Gue malah nggak tahu. Jangan lagi. Jadi ojek sekolah. Oh, ya. Oke, soundtrack apa ya? Gua ada dua nih. Tapi Indonesia aja gua. Oke. Yang kemarin soundtracknya sore yang Baraswara. Tapi kata gue tuh bukan original soundtrack ya, sebenarnya. walaupun lagu ini Iya, harusnya Jumbo sih. Kenapa dirimu bilang bukan original?
Karena lagu itu udah ada, Ya. udah diproduksi dulu, ya kan? Oh, jadi nggak boleh. Bukan nggak boleh. Ini kan kok framing Jadi nih, nggak boleh. framing. Biar statementnya dari gua. Dia cuman biasanya gua yang servis kan. Dia punya keresahan yang sama. Punya keresahan yang sama. Biar aman karena gua bukan siapa-siapa, ya kan? Dia servisnya kan set, gua sundul gitu kan. Maksudnya gitu. Itu kenapa dia jadi director yang penghargaan. Jago emang. Iya. Jago emang. Gua udah tahu nyium-nyium bau framing nih. Dia Jadi sudah tahu. maksudnya FFI itu subjektif. Enggak. Kebetulan aja. Kan kalau software ada bugnya. itu Berarti bugnya kayak aja. ngomongin CBF itu berarti lu punya pemenang lain dong. Ya kalau buat gue sih Ternyata. Jumbo. Assalamualaikum juri FFV 2025. Menurut saya Jumbo. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat. Ini mah pendapat pribadi aja. Ya kan kalau bara suara, bukan dia bara suara jelek ya. Iya. Tapi kan udah ada soundtracknya. Alter ego Ice. Anda tidak kredibel. Makanya. Di editing tambahin. Kayak di anime kan keluar tuh. Zip bayangannya di sini. Subhanallah enggak bercanda. Ini beneran. Menurut saya mah itu aja. Ya kalau Lu gitu. jangan merusak karir gua apa? Gua kan belum masuk. Gua belum kan masuk cuma industri. ngomong tadi menurut Iya. gua itu yang si bara suara. Terus lu bilang, kayaknya itu nggak original soundtrack deh. Iya. Jadi remote seorang sama siapa tadi ada 2. Mengejar matahari. Oh iya mengejar matahari ya. Ya, mengejar matahari ya. Mengejar matahari. Menurut gua tuh best. Itu masterpiece yang Mas Rudy sampai sekarang sih. Kayaknya gue belum ada yang di atas. Nggak ada yang di atas mengejar matahari sih. The best banget itu. Ada apa dengan cinta? Oh. Ada apa dengan coba nyanyiin lagu ada apa Dimana dengan tak sesuai Semuanya mirip. dengan wajah itu. Apal bro, gua bro. Oke, last question. Oke. Go tanggal tayang untuk rilis film. Ah, itu dia. 9 April 2026. Angka 9 kan bagus ya. Betul. Benar, 9. 9 itu selalu menjadi pemenang. Ya, 9 tuh striker bagus. Ronaldo botak 9. Ya. Menang Ballon d'Or. Iya. Zagi. Zagi 9. Enggak menang Ballon d'Or. Benzema 9. Siapa lagi? Wali. Wes Wali Songo. Wali Songo. Bukan ke Ya, situ. betul. Closing konser emang. Iya. 9 April ada Yohana di seluruh bioskop Indonesia. Yang main ada Laura Basuki, Tante Yayang. Aduh, tante kesukaan kita semua itu. Sama di sini ada direktur teman-teman. Tadi udah dapat sedikit gambaran Yohana ini tentang apa. Gua pribadi ini sumpah gua bilang ya, gua tidak lip service di sini. Gua akan nonton di premiere nanti. Kalau diundang. Kalau diundang. Kok carinya yang free sih? Kalau diundang kita datang. Dan setelah gua nonton di premiere, gua akan memastikan review gua jujur soal film ini. Ya. Jadi Ya, akan harus mengajak lebih jujur dong, ya kan? mengajak para pencari punchline, ini followersnya namanya para pencari punchline untuk nonton film Yohana. Oke? Biarkan gua dulu yang nonton di tanggal 3 nanti premiere, habis itu gua kasih tahu kalian. Kalian harus nonton film ini, apa harus simpan di Instagram tanggal tayang film ini. Dua-duanya tuh nonton. Bagus nggak ya? Bagus. Nah, Udah ini gua support Dirimu aja. dong, closing. betul. Ya, kosong. Ya, terima kasih sudah menyaksikan God episode Yohana bersama Raska Robiartanto. Kalau Salah kalian, satu- sorry. Kalau kalian ini siapa, cari aja di Google banyak filmnya. banyak filmnya gitu. Zaman gua baru lulus kuliah dia udah bikin film. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Jangan lupa follow, like, comment, subscribe, dan kalau misalnya lo pengen kasih tahu kita undang bintang tamu siapa lagi, komen di bawah aja. Robert Ertanto everybody. Minggu depan Martin Scorsese.